Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1056 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Cross Guild. Judul tersebut merujuk kepada organisasi baru yang didirikan oleh Buggy. Dalam organisasi tersebut, Buggy memiliki orang-orang yang kuat. Mengingat sekarang ini dia telah menjadi Yonkou, maka tak heran Buggy memiliki orang-orang kuat yang ada di pihaknya. Namun, dalam organisasi baru Buggy itu, ada dua nama yang sangat mengejutkan. Mereka adalah Mihawk dan Crocodile yang ternyata telah bergabung ke dalam organisasi milik Buggy. Baik Mihawk maupun Crocodile sama-sama nama besar di lautan. Mereka berdua juga pernah menjadi anggota Shichibukai. Melihat dua orang itu bisa ada dalam organisasi milik Buggy tentu merupakan kejutan yang luar biasa. Mihawk harusnya tidak suka berkelompok, dia lebih ingin bergerak sendiri seperti yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Jadi menurut admin, sistem organisasi Buggy itu seperti sistem kerjasama, yang mana orang-orang seperti Mihawk tidak harus selalu bersama anggota yang lain. Mereka bebas bergerak sendiri-sendiri, tapi harus datang ketika mendapat panggilan dari Buggy. Bisa dibilang, seperti armada bajak laut topi jerami. Mereka tetap bergerak sendiri-sendiri, tapi mereka akan datang ketika Luffy membutuhkan mereka. Mungkin Mihawk juga begitu, jadi dia tetap bisa bergerak sendiri, tapi akan membantu Buggy saat diperlukan. Buggy saat ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, jadi pasti banyak pulau yang berada di bawah naungan Buggy. Pulau Kuraigana yang menjadi tempat tinggal Mihawk sebelumnya mungkin sudah hancur akibat Buster Call. Jadi, Mihawk membutuhkan pulau baru tempat dia tinggal dan Buggy bisa menyediakan pulau baru itu untuk Mihawk dengan syarat harus masuk kelompok Buggy. Crocodile juga sama. Setelah keluar dari penjara Impel Down, dia tidak memiliki tempat tinggal dan Buggy pun menyediakan tempat tinggal dan berbagai kebutuhan untuk Crocodile dengan syarat yang sama, yaitu harus masuk kelompok Buggy. Ini merupakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Buggy sangat cerdas melakukan langkah ini karena memang seorang Yonkou harus memiliki armada besar yang berisi orang-orang kuat agar bisa bersaing dengan Yonkou yang lain. Selain mendirikan organisasi yang sangat kuat, Buggy juga melakukan hal gila dengan membuat bounty untuk para personil Angkatan Laut. Biasanya, bounty dibuat oleh pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut sebagai harga kepala para kriminal. Sekarang ini, Buggy malah membalikan hal itu, karena dia memberikan harga kepala untuk para personil Angkatan Laut. Dengan begitu, akan ada banyak penjahat yang bersemangat untuk memburu para Angkatan Laut. Sangat menarik untuk mengetahui siapa saja para personil Angkatan Laut yang memiliki bounty dan seberapa besar bounty yang mereka miliki. Mungkin yang diberi bounty mulai dari Vice Admiral, Admiral, hingga Fleet Admiral. Perbuatan Buggy dalam memberi bounty untuk para personil Angkatan Laut benar-benar tindakan kejahatan yang sangat besar. Buggy sekarang ini telah menjadi orang yang sangat berbahaya dan berkuasa. Untuk memberikan nilai bounty bagi para Angkatan Laut dibutuhkan uang yang sangat banyak. Sepertinya Buggy sekarang telah menjadi sangat kaya, bahkan mungkin salah satu orang terkaya yang ada di One Piece. Selain bisnis bawah tanah yang dia kerjakan, sepertinya harta kekayaan Buggy berasal dari harta karun Kapten John. Seperti yang kita tahu, Buggy tidak berniat mengincar One Piece, melainkan dia mengincar harta karun Kapten John. Mungkin Buggy sudah mendapatkan harta karun Kapten John itu, sehingga kekayaannya saat ini benar-benar luar biasa. Merekrut para mantan Shichibukai dan membuat bounty untuk para Angkatan Laut pasti akan membuat Angkatan Laut sangat marah. Bahkan, pemerintah dunia pun pasti tidak menyangka langkah dari Buggy ini. Belum selesai dengan masalah Luffy yang membangkitkan kekuatan Nika serta Sabo yang dijuluki Kaisar Api, sekarang para Gorosei pun harus dihadapkan dengan kekacauan baru yang dibuat oleh Buggy. Angkatan Laut dan pemerintah dunia sekarang benar-benar kerepotan.
Beralih ke hal lain, Nekomamushi dan Inuarashi memilih untuk tinggal di Wano Kuni. Jadi, mereka tidak akan kembali ke Pulau Zou. Kekuatan dan peran mereka sebagai bagian dari Sarung Pedang Merah memang dibutuhkan oleh Wano Kuni. Mereka harus tetap terlibat di sana dalam membantu Momonosuke untuk menciptakan Wano Kuni yang lebih baik lagi. Keputusan untuk tidak kembali ke Pulau Zou merupakan keputusan yang sangat bagus. Berhubung dua raja suku Ming itu telah menetap di Wano Kuni, maka mereka harus mencari orang untuk menjadi pemimpin baru di Pulau Zou. Orang yang dipercayakan untuk menjadi penerus mereka memimpin suku Ming ternyata adalah Carrot. Carrot memang masih sangat muda, tapi dia bisa mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab sebesar itu. Dengan begitu, maka dapat dipastikan bahwa Carrot tidak akan menjadi kru bajak laut topi jerami. Setelah itu, diperlihatkan Shinobu yang telah menjadi cantik karena sebelumnya dia terkena serangan dari Ryokugyu yang membuat sebagian nutrisi dan lemak di tubuhnya diserap oleh Ryokugyu. Hal tersebut membuat Shinobu menjadi cantik kembali seperti masa lalu. Diperlihatkan juga Yamato sedang berdiri di atap kastil melihat kepergian dari bajak laut topi jerami. Namun, Yamato berlari ke arah mereka dan berteriak apakah dia bisa bergabung ke dalam kelompok bajak laut topi jerami. Sepertinya Yamato akan diterima dan Luffy memanjangkan tangannya untuk menarik Yamato sehingga Yamato pun langsung naik ke kapal Tousansani. Sementara itu, ternyata di atas kapal Tousansani sudah ada Karibo. Entah apa yang dipikirkan oleh Karibo ini, apakah dia berniat menumpang sementara atau ada rencana lain. Jika memang Karibo hanya berniat bersembunyi, sepertinya tidak mungkin karena dia pasti tahu bahwa keberadaannya itu bisa dirasakan dengan Kenbunchoku Haki. Jadi, pasti Karibo ini memiliki rencana lain atau penawaran khusus kepada Luffy dan kawan-kawan. Bisa saja ini terkait senjata kuno Pluton.